Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akil Alfalah, NPM saya 2255061018. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk melakukan demonstrasi pada tugas praktikum jaringan komputer untuk judul Basic Switch and End Device Configuration. Nah, di sini kita diberikan sebuah topologi dan tugas kita di sini adalah menyambungkan antara PC host dan switches, dua switch. Jadi di sini ada dua switch, switch satu dan switch 2 dan dua PC host, PCA dan PCB. Nah, di sini ada addressing table di mana pada addressing table ini terdapat IP address serta interface untuk eh, switch satu dan switch 2. Nah, baik. Sekarang kita langsung menjalankan ataupun membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan dua switch dan PC hostnya juga dua. Nah, baik. Di sini kita bisa rubah ke switch dan menggunakan switch 2960. Nah, di sini ada dua switchnya. Kemudian kita menambahkan satu lagi yaitu end device-nya adalah PC. Aduh, nah, baik. Ya, di sini sekarang udah ada ya. Maksud saya topologi sudah jadi. Maksud saya ini ada switch satu, switch 0 dan satu dan PC 0 dan PC satu. Coba dulu. S1, S2, PC satu, PC A ya, PC B, PC B ya. Kemudian kita di sini, oke, terkabas itu aja. Oke, misalnya switches, this indicate that the switches ya, sekarang kita akan menyambungkan kabel. Kita di sini untuk PCA ke switch satu itu menggunakan copper straight through ya. Nah, kita sambungkan pada fase Ethernet 0. Sini kita sambungkan ke F0/6. 0/6. Oke. Baik, kemudian untuk PCB-nya juga sama. Kita sambungkan ke F018. Nah, sekarang kita akan menyambungkan switch satu dan switch 2. Nah, untuk switch satu dan switch 2 ini kita menggunakan kabel yang berbeda karena end device, maksud saya network device, yaitu switches itu jika menghubungkan antara switch dengan switch yang lain, maksudnya em, device itu sama, itu kita menggunakan di real life-nya sesuai dengan yang telah saya pelajari pada praktikum kemarin itu menggunakan copper crossover. Nah, di sini itu F01 dan F01. Baik. Nah, sekarang topologi sudah jadi dan kita akan melakukan konfigurasi ya untuk switch dan juga nanti kita akan mencoba ping pada PC apakah PC sudah terhubung. Nah, baik. Pertama, step-step topologi. Oke, ini udah. Configure PC host, configure static IP address, information message PC bar interface double PC configure control panel, category internet network and analysis. Change adapter setting. Oke, use the following address. Oke, untuk PCA 196 oke, 11. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk PCA, kemudian masuk ke fast Ethernet 0 pada config. Nah, di sini ada IP4 address ya.
Sini terdapat IP4 address. Terus ya IP4 klik properties. Oke, kita masukkan IP address untuk PCA adalah 192.168.110. Oke, sip. Oke, kita akan melakukan hal yang sama pada PCB juga. IP configuration. Oke, sini udah. Hmm. Setelah itu ya udah. Kemudian untuk PCB-nya, oke. Ini kita cek dulu ya. Command prompt, IP config. Nah, ini bisa kita lihat udah eh, terkonfigurasi untuk IP address PCA-nya yaitu 192.168.1.10. Kita lanjut ke PCB. PCB IP configuration. Sebentar Mas ini. Terus kita cek lagi. Nah, ini juga sudah ya untuk PCB-nya. Nah, lanjut. Sekarang kita ini nanti kita akan melakukan konfigurasi terhadap eh, konfigurasi dan verifikasi pada basic switch. Nih kita masuk dulu sebagai karena console connection to the switch from PCA using Teraterm. Oke, kita enable config T. Kita kita akan mengganti nama switchnya menjadi satu. Oke, CLI. Oke. Sekarang kita udah masuk configuration command. Sini kita akan memberikan nama untuk switch yang pertama yaitu S1. Kemudian eh, kita mencegah DNS lookup menggunakan no IP domain lookup. No IP domain. Oke, dan sudah. Di sini kita akan men-setting ataupun membuat local password. Di sini enable class. Oke, enable class, enable secret class. Kemudian secret passwordnya ada class. Dan kemudian kita masukkan passwordnya ada Cisco. Oke, enable secret class. Kemudian line count. Kita akan men-setting ataupun mengkonfigurasi password dengan passwordnya adalah Cisco. Kemudian jangan lupa untuk login, yaitu login di sini berfungsi untuk menyimpan password dari yang telah kita setting tadi, yang telah kita tetapkan barusan. Sekarang kita keluar dari konsol. Oke. Configure and enable DSi current notice table. Oke. Ini kita akan men-setting interface untuk switch satu ya. Interface VLAN 1 IP address 192. Ini IP address untuk PCA dan subnetnya no shut. Jadi untuk konsep ini jadi dia tidak akan mati. Oke, interface sudah diganti. Change state to up. Oke. Enter login message of the day. Oke, kita akan masukkan message of the day terlebih dahulu. Di sini menggunakan banner message of the day. Oke, unaut eh, authorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent.
Sense of the law. Oke, jangan lupa untuk ditutup dengan tanda pagar. Oke, sekarang kita exit. Nah, jangan lupa untuk menyimpan settingan ataupun konfigurasi yang telah kita lakukan dari tadi ke dalam config-nya. Maaf, start up. Ya. Start up. Yes, oke. Sekarang kita tampilkan ya. Di sini no API domain lookup sudah ada secret passwordnya, hostname S1, kita interface pas Ethernet 0, interface VLAN 1, IP address, banner MOTD-nya, oke sesuai passwordnya Cisco. Oke, sekarang em, sudah sesuai ya, sudah benar. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat IP interface-nya. Interface, maaf, brief. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk fast Ethernet-nya, em, VLAN di sini sudah manual up dan protokolnya sudah up. Kemudian untuk fast Ethernet juga sudah, karena ini menyambung menggunakan kabel fast Ethernet 0,1 dan juga 0/6. 1/6 juga apa ya? Nah, ya ini ya. Oke. Em, Baik, kemudian kita di sini akan mencoba melakukan ping ya dari PCA yang akan ping di sini. Kita akan memberikan sinyal ataupun ping ke hmm, oke. Ini sepertinya PCB-nya harus dikoneksi harus dikonfigurasi juga. Jadi saya akan kembali setelah mengkonfigurasi PCB. Baik, di sini sudah selesai ya. Saya konfigurasi juga untuk switch 2-nya. Kita lihat. Nah, di sini sama secret, oke, no IP domain, access ethernet, interface VLAN-nya sudah dengan IP address 1.2, banner OTD-nya sama, password sama. Oke, sudah sama ya seperti switch yang pertama atau yang S1. Kita lihat interface brief. Ini VLAN-nya udah, VLAN satunya udah. Kemudian ini up 18 dan juga 101. Oke, sama. Oke, satu up ya, benar. F06 up, oke. Dan oke, ini untuk yang switch satu. Nah, baik. Di sini kita akan coba. Hmm, kita berarti di sini satu 1.11 itu mapping PCB ya.
Oke, jadi di sini kita akan coba, salah. Kita akan coba untuk ping PCB. Apakah ada koneksi atau tidak? Oh, aduh salah. Ini ngeping switch 2 ya. Tapi bisa dilihat ada koneksi ya. Kita ngeping PCB. Nah, bisa dilihat juga di sini ada koneksi untuk ke PCB. Kita coba ping ke switch 1. Oke, tunggu timer sekali. Tapi ini ada reply ya. Berarti sinyalnya masuk dan kita di dikasih feedback dari switch ataupun sinyal tersebut. Ada balasannya maksudnya. Nah, baik. Oke. eh saya rasa untuk demonstrasi topologi basic switch eh dari saya itu saja. Di sini saya akan menjawab reflex reflection question dari modul yang telah disediakan. Nah, baik. Em, untuk pertanyaan yang pertama ya, why why some fast Ethernet ports on switches are up and others are down? Nah, jadi kenapa beberapa port fast Ethernet pada switch itu ada yang up ataupun yang aktif dan ada pun yang tidak. Nah, jadi untuk port fast Ethernet itu bisa ada kemungkinan tidak aktif jika tidak ada perangkat yang terhubung. Maksudnya eh kayak antara switch satu dan switch 2 itu kan terhubung ya melewati fase red 0/1 dan 0/1. Nah, ataupun em, jika perangkat yang terhubung itu ada kemungkinan tidak menyala. Jadi dia tidak akan keluar konfigurasi di mana fase red tersebut itu on ataupun up karena perangkat yang terhubung itu tidak menyala. Nah, selain itu juga em, port juga bisa dinonaktifkan secara administratif, maksudnya dikonfigurasi jika telah dimatikan dalam konfigurasi switch tadi. Nah, itu bisa secara manual ya. Kemudian saya akan menjawab yang kedua, what could prevent a ping from being sent between the PC? Jadi, apa yang dapat mencegah ataupun mengganggu sebuah ping dikirim antar PC? Nah, jadi sebenarnya ada beberapa alasan untuk menjawab hal ini ataupun pertanyaan ini. Yang pertama itu yang pasti ya, itu karena pengaturan IP yang tidak benar. Nah, jadi ketidaksesuaian antara subnet dan juga koneksi secara fisik yang terputus. Tapi karena kita menggunakan topologi menggunakan Cisco itu tidak mungkin terjadi ya. Tapi di kehidupan nyata ada kemungkinannya juga dan atau ada konfigurasi yang salah pada perangkat jaringan. Misalnya antara switch dengan PC ataupun sebaliknya. Dan juga ada kemungkinan yang saya tahu itu tuh biasanya yang menghalang antara ping device itu bisa karena firewall. Nah, jadi firewall ini akan memblokir lalu lintas ICMP em, yang mengakibatkan ping tidak sampai pada device yang tertuju. Itu. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Eh, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.